Kita ini datang pada Tuhan tuh nggak bawa korban, karena korban yang sempurna itu sudah selesai. Jadi kalau kita sampai masih pikir korban, kita nggak hargai Yesus sebagai korban yang sempurna. Jangan bawa tubuh kita, hidup kita ini sebagai korban, karena itu tidak layak. Seperti apa ya tubuh, keadaan, kehidupan kita yang kita bisa bawa kepada Tuhan? Coba bayangkan, saudara. Semuanya tidak layak. Bahkan kesalehan saja kain kotor di hadapan Yehova, gitu, di hadapan Bapa. Jadi apa kalau begitu? Ya, saudara harus selalu ingat bahwa ada korban darah Yesus. Ya, korban darah Yesus. Ya, itu adalah korban yang sempurna, yang menyucikan, gitu. Ya, yang mengganti segala sesuatu, kutuk, dakwaan, gitu. Ya, semua ketentuan-ketentuan hukuman itu sudah dijatuhkan di atas salib. Namanya surat hutang, dipakukan di atas kayu salib. Nah, itu harus hanya selesai oleh Yesus. Dan untuk seluruh dunia, dan saudara tahu, dari sejak awal dunia sampai, yang menarik nih, sampai akhir dunia. Dan lebih menarik lagi, tahu nggak saudara? Yang ada di surga dan yang ada di bumi. Saudara pasti berpikir, apakah ada yang di surga itu yang jadi masalah juga? Kalau firman Tuhan berkata begitu, pasti ada. Ya, Alkitab berkata, dan ia memperdamaikan baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Itu selesai. Nah, saudara, di sisa hari-hariku, ketika engkau terima Kristus Yesus, kau jadi ciptaan yang baru. So, then apa yang kemudian kita akan lakukan? Ya, apa yang katanya? Paulus bilang, ya, if I should live in flesh, kalau aku harus hidup di dunia ini, katanya, maka bagiku adalah menghasilkan buah. Ya, nah buah itu apa, saudara? Bukan korban, tapi apa, saudara? Itu adalah kelimpahan yang bisa tercurah, yang memancar dari dalam hidup saudara. Nah, apa kira-kira buah yang bisa memancar dari dalam hidup saudara? Satu kata. Apa buah yang bisa memancar dari dalam kehidupan saudara? Satu kata. Apa yang bisa memancar dari dalam kehidupan saudara? Kemuliaan. Amin. Yes, itu. Tidak ada kata lain. Dan itu yang ditunggu di akhir. Itu nanti yang ditunggu di akhir. Ini saudara, kalau saudara mengerti ini, kekristenan itu menghargai yang namanya darah Yesus sebagai satu-satunya korban yang sempurna, dan menghargai yang namanya untuk sampai ke rumah Bapa itu hanya bisa dengan kemuliaan. Sisanya kemana, Pak? Sisanya lewat penghakiman. Dan itu ada di luar pusat kota, namanya Yerusalem Baru. Ada di luarnya. Mungkin kan mereka ketemu Yesus? Saya belum tahu. Tapi hanya orang yang ada di dalam rumah Bapa yang pasti duduk bersama dengan dia di tahtanya. Ya, yaitu mereka yang menang, sebagaimana dia menang, yang telah duduk bersama dia, bersama Bapa di atas tahtanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita punya nilai gitu di dalam dalam mengarungi perjalanan padang gurun dunia ini, yaitu petualangan kekristenan kita itu jelas. Mau ada Kristen progresif, mau ada Kristen Calvinis, mau ada karismatik, mau ada yang konservatif, tip-tip semua. Kita itu hanya berlandas pada apa? Kebenaran gitu. Ada kebenaran. Karena 1 2 Petrus 3 ayat 13 berkata, dan sesuai janjinya, dia katanya apa? Dia menyediakan langit baru dan bumi yang baru di mana ada kebenaran. Ya. Kebenaran yang mana ini? Kebenaran bahwa apa? Darahnya yang telah membuat engkau ditempatkan kudus, tak bercacat dan tak bercela. Itu nggak bisa ditukar. Kalau itu bisa diganti, maka Yesus tidak perlu ada. Ingat itu saudara ya. Kalau Alkitab berkata bahwa korban darah Yesus itu memperdamaikan Allah dengan yang ada di surga dan yang ada di bumi. Jadi saya ulang ya, kata-kata saya tadi itu, di dalam padang gurun
Petualangan kita sebagai anak Allah, kita harus benar-benar firm. Kita tidak terpengaruh dengan Kristen progresif, konservatif, karismatik, atau Calvinis. Enggak. Injili, reform gitu. Tapi yang kita kenal apa saudara? Bahwa oleh darah salib Kristus di dalam tubuh jasmanianya, itu nggak bisa kemana-mana tuh. Oleh darah salib Kristus di dalam tubuh jasmanianya, itu Allah telah memperdamaikan dirinya sendiri dengan yang ada di bumi dan yang ada di surga. Nggak ada cara lain. Dari dulu, sejak manusia pertama sampai manusia yang terakhir, lengkap, tidak ada korban yang lain gitu. Nggak ada korban yang lain. Nah, terus ngapain kita sekarang, Pak? Kalau begitu kita langsung ke surga saja. Nah, perhatikan saudara. Yesus tinggal di rumah Bapa. Dan kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Yang datang dan sampai ke sana adalah orang-orang yang dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Nah, sekarang, saudara, ketika ditempatkan Allah kudus, Kolose 1 ayat 22 yang tadi Yandri baca, tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Allah loh, di hadapan Allah. Itu kita menjadi ciptaan baru. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya kita mencerminkan, ya, mencerminkan kemuliaan Allah. Jadi orang lihat saudara itu, udah kelihatan tuh kayak cermin, saudara itu kayak cermin, kayak mereka melihat kemuliaan Allah. Cuman mungkin kalau lihat siapa gitu kabur banget Allahnya itu di dalam saudara, gitu ya. Mungkin kalau lihat Pak Tadus kok rada-rada jelas gitu, ya. Nah, saudara jadi cermin, baru cermin, ya. Nah, 2 Korintus 4 ayat 4 sampai 6 berkata, dan terang itu ditaruh Allah dalam diri saya dan saudara, itu benih ilahi, supaya kamu memiliki pengetahuan, supaya dengan pengetahuan itu dia memberikan kamu menjadi terang yang memancarkan kemuliaan itu. Wah, lama-lama nih. Makanya kan 2 Korintus 3 ayat 18 katakan apa? Dan diubah dari satu kemuliaan, ya, dan diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya. Oh, jadi ada gambaran. Nah, Filipi 1 Yohanes 1 ayat 14 kan, dan firman itu telah menjadi daging dan kita telah melihat kemuliaan dari firman itu, firman yang adalah Allah. Jadi kemuliaannya kita bisa lihat kemuliaan Allah melalui firman yang dikenakan di dalam anaknya itu, sehingga melalui anaknya itu Allah tak kelihatan, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya menyatakan kemuliaannya. Kamu yang telah ditebus dengan darah Yesus di dalam tubuh jasmaninya, itu kamu ditempatkan kudus, tak bercacat dan tak bercela dari pandangannya Allah. Tapi saudara harus untuk masuk ke dalam kota mulia itu, saudara harus sampai kepenuhan kemuliaan itu. Sampai kepenuhan kemuliaan itu. Nah, hari ini ketika kita ditempatkan kudus, kamu mencerminkan kemuliaan itu. Untuk dibawa menjadi, tetapi katanya apa? Tetapi kita diubah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Gitu. Nah, ukuran semakin besarnya ini sampai mana? Ukurannya adalah ketika dia datang nanti di dalam kemuliaannya bersama dengan malaikat-malaikatnya, gitu saudara. Maka kamu juga akan turut di dalam kemuliaan. Itulah rapture. Itulah pengangkatan. Jadi orang yang akan terangkat di situ karena mampu kepenuhan dengan kemuliaan Allah itu, tubuhnya yang fana itu diubah dalam sekejap untuk menjadi serupa dengan tubuh dia yang mulia. Yang sisa, orang yang percaya yang sisa, itu masuk ke dalam 7 cawan murka sampai ketemu dengan penghakiman yang terakhir. Orang yang lain, makanya saudara kalau baca hati-hati Wahyu pasal 20 itu, dibilang begini, dan orang mati berdiri di hadapan Allah. Jadi nggak ada orang hidup. Orang mati. Itu luar biasa loh. Jadi yang dihakimi itu nanti orang mati, nggak ada lagi orang hidup. Jadi betapa ngerinya cawan murka itu. Mati. Tapi kemudian mereka akan berdiri, mereka akan dihidupkan. Itu namanya kebangkitan yang kedua. Nah, kebangkitan pertama itu kapan? Kebangkitan yang pertama itu adalah kebangkitan rohani.
Jadi orang yang percaya di dalam Kristus, kalau dia mati, dia jiwanya langsung bangkit, langsung masuk ke dalam paradise, masuk dalam firdaus, paradiso, ada di dalam tempat yang nyaman, bangkit secara rohani. Ya, dia memuji-muji Allah, dia berdoa kepada Allah untuk Allah mendatangkan penghakiman gitu, untuk orang-orang yang tidak kembali untuk kembali kepada Allah gitu, saudara. Ya, nah, jadi di situ ya. Jadi kita bisa tahu bahwa oh, hidup kita ini supaya kita dijemput, ya, supaya kita dijemput, ya. Tadi lagunya jauh, jauh di sana rumah Bapakku indah di Di bola belakang langit biru, ya. Rindu hati ke sana. Kalau saudara bilang rindu hati ke sana, itu syaratnya adalah Anda sampai memiliki pancaran kemuliaan. Dan pancaran kemuliaan itu, saudara, itu harus serupa dengan gambaran anaknya, yaitu anaknya yang mengenakan firman itu secara sempurna. Bagaimana itu kita bisa benar-benar menikmati kebenaran itu, bahwa tidak ada cara lain, saudara, untuk Allah berdamai dengan saudara. Ya, tidak ada jalan lain kecuali oleh darah salib Yesus di dalam tubuh jasmanianya. Itu adalah surat hutang yang dipaku supaya dakwaan, sebuah tuduhan, semua kutukan, dan ketentuan hukum-hukum itu diselesaikan dan digenapi di dalam Kristus. Siapa yang bersuka cita dengan kebenaran itu? Ketika mereka menerima firman-Nya, ya, Yohanes 1 ayat 12, maka mereka disebut anak Allah. Mereka diberi kuasa untuk menjadi anak. Mereka diberi kuasa untuk masuk ke dalam padang gurun, untuk mengatasi permasalahan di dalam padang gurun, eh, penderitaan, padang gurun kesengsaraan, padang gurun pencobaan, gitu. Untuk apa? Untuk menguji, gitu. Menguji apa? Ketekunannya, gitu. Apakah dia tahan uji? Saya simpan karena itu puncaknya tuh. Kita bahas soal ini dulu. Setiap anak Allah mengalami padang gurun pencobaan, betul kan? Sehingga selayaknya mereka haruslah mengharapkan. Nah, jadi udah pastikan akan masuk ke padang gurun pencobaan. Pasti mereka mengharapkan sukacita, penghiburan, dan pertolongan dari mana? Dari kebenaran. Munculkan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Gitu. Ya, yaitu kebenaran bahwa apa? Roh Kudus menghibur, Roh Kudus menolong dan menyatakan sukacita. Kalau bilang Roh Kudus ada di situ, Roh Kudus pasti ada di situ karena ketika kita menerima, ya, ketika kita lahir kembali, ingat ya, jadi kata-katanya nggak boleh ketukar. Ketika kita lahir kembali, namanya lahir dari Allah, maka kita mendapat benih ilahi di dalam kita, dan itu artinya apa? Kita menjadi milik Allah, gitu loh. Ya, kita lahir dari Allah. Yang lahir dari Allah siapa? anak Allah. Anak Allah dong, gitu. Ya, yang lahir dari Allah. Kamu itu orang, ya. 1 Yohanes bilang, kamu tuh lahir dari Allah, gitu. Lahir dari Allah. Ya, itu artinya apa? Di dalam saudara dan saya ada benih ilahi. Dan kalau kita lahir dari Allah, itu artinya kita adalah milik Allah. Kenapa ada meterai? Nah, meterainya ini apa? Nah, meterainya ini apa? Kamu dimeterai dengan Roh Kudus, katanya ya. Efesus 1 ayat berapa tuh? 13. 13, ya betul, 13 kan? Ya, dan kamu, katanya, yang sudah mendengar Injil kebenaran, kamu yang telah percaya dan dimeterai dengan Roh Kudus, ya. Gitu, kan? Kan begitu kan? Nah, jadi ketika kita dimeterai ini, maka benih ilahi itu ada di dalam kita. Nah, benih ini apa? Firman Allah. Dan roh yang memeterai ini menuntun kita supaya firman yang ada itu, benih ilahi itu disingkapkan. Singkapkan untuk apa dong? Gitu. Untuk menghibur. Jadi memang ada memang ada uh, upah yang langsung kita dapat. Nah, ini orang yang mengikuti Yesus dapat upah. Upahnya apa? Sekalipun di padang gurun dunia, itu kamu dapat penghiburan.
kamu dapat pertolongan gitu. Tetapi itu bukanlah nilai, itu bukanlah eh, apa, tujuan akhir gitu. Itu bukan tujuan akhir. Tapi tujuan akhir dari semuanya itu adalah keselamatan jiwamu, katanya. Ya, itu adalah keselamatan jiwamu. Nah, bagaimana supaya bisa terjadi ini? Yaitu imannya diuji. Tujuan dari imanmu adalah keselamatan jiwamu. Imanmu diuji, gitu. Nah, apa yang muncul dari iman diuji ini? Nah, itu. Apa yang muncul dari iman yang diuji ini? Rupanya kebenaran yang kita gunakan, kita kenakan, ya, yang kita kenakan di dalam mengendalikan keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita, yaitu ada keinginan Allah yang ada di dalam batin, juga ada kebenaran yang ada di dalam pikiran, tapi ada keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan daging, betul, yang ada di dalam tubuh. Nah, ketika kita memutuskan gitu ya untuk mengikuti keinginannya Allah, yaitu kehendaknya Allah, ya, yang timbul dari batin, yang dikonfirmasi di dalam pengetahuan akan kebenaran di dalam akal budi kita, maka kita akan mencerminkan apa? Kemuliaan yang timbul daripada mengenakan firman itu. Makanya Roma pasal 5 ya, ayat 2, 3, 4 itu mengatakan apa? Bahwa kita itu harus bermegah di atas kesengsaraan. Karena kesengsaraan ini menimbulkan apa katanya? Ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Itu. Tahan uji ini menimbulkan pengharapan. Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, gitu. Jadi saudara harus benar-benar tangkap di situ ya, dan benar-benar coba renungkan itu. Coba renungkan. Oh, jadi ketika saya memilih kehendaknya Allah nih ya, ketika saya diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam hidup, ya, kan tidak mudah. Paulus bilang, aku ini manusia celaka, yang baik yang ingin kulakukan, yang ingin kukerjakan, yang kukehendaki, tapi yang jahat itu ada padaku, gitu. Artinya apa? Hukum-hukum lain yang ada di dalam tubuh kita ini, yaitu keinginan daging, itu kan memiliki apa katanya, saudara? Itu berjuang melawan, gitu. Mengingini supaya kita jatuh di dalam pencobaan itu. Nah, tapi saudara harus lihat bahwa kalau sampai saya lulus di dalam pencobaan ini, itu saya memancarkan kemuliaan. Ya, saya memancarkan kemuliaan, dan pancaran kemuliaan ini itu akan semakin mencerminkan kemuliaan Allah, gitu. Itu yang disebut di Kolose 3 ayat 4 kan? Kolose 3 ayat yang keempat ya. Jadi sampai kalau Kristus itu yang adalah hidup kita, yang adalah hidup kita, menyatakan diri. Saudara bisa bayangkan ya, bukan pakai kata dan kalau Yesus itu adalah hidup kita. Pakai kata dan kalau Kristus itu adalah hidup kita. Artinya Kristus itu yang telah diurapi gitu loh. Yang telah menerima uh, 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 yang telah diangkat oleh Allah tinggi. Kenapa? Karena dia mengenakan firman itu, dia telah mencapai kesempurnaan di dalam firman itu. Sehingga dia menerima pengurapan itu, ya. Menerima pengurapan itu. Dan kalau Kristus itu yang adalah hidup kita, gitu, ya. Dan apabila, iya betul, pakai kata apabila, artinya conditional, itu ada kondisi. Itu artinya ada titik di mana kita memilih. Nah, kalau kita memilih untuk Kristus itu adalah hidup kita, itu artinya kita kenakan firman seperti Kristus mengenakan firman, maka kita itu mencerminkan kemuliaan Allah. Gitu. Dan dengan firman itu kan kita diubah, dan kita diubah untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Itu yang dikatakan di 2 Korintus 3 ayat 18 kan? Kita diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya, ya, dalam kemuliaan yang semakin besar, ya. Oke, teman-teman, jadi itu saudara coba renungkan itu dan coba rasakan ya di dalam pergumulan hidupmu sehari-hari, ya, bahwa rupanya hanya darah Yesus, ya, ya, hanya darah Yesus di dalam tubuh jasmaninya, gitu, di dalam tubuh jasmani yang telah uh, yang telah membayar surat hutang kita, yang telah menanggung kutuk, yang telah menerima semua ketentuan atas hukuman-hukuman,
ya, atas dakwaan gitu, dan selesai, dan membuat kita, menempatkan kita kudus, tak bercacat dan tak bercela. Itu adalah status baru, itu adalah ciptaan baru di dalam Kristus itu. Nah, Allah baru mulai di titik itu di dalam diri kita, karena yang Dia mau adalah kemuliaan Allah itu menjadi penuh di dalam saya dan saudara, ya. Kepenuhan kealahan itu kita bisa memilikinya gitu di dalam diri kita. Itu apanya sih yang kepenuhan kealahan? Itu keilahiannya. Keilahiannya itu apanya sih? Itu adalah natur atau kodrat Allah itu. Itu yang disebut di 2 Petrus 3 ayat 4 ya. Divine nature, yaitu tabiat atau kodrat ilahi gitu. Nah, itu bagaimana caranya? Mengenakan firman setiap hari. Bagaimana itu mengenakan firman? Mengambil keputusan, pakai kata apabila tadi kan, apabila Kristus itu adalah hidup kita. Artinya ada satu keadaan di mana kita memutuskan dengan sadar mengambil langkah, mengambil tindakan gitu. Ya betul, 2 Petrus 1 yang 4 ya. Jadi mengambil langkah gitu. Untuk apa? Untuk kemudian mengenakan ya firman itu, yaitu memilih kehendak Allah, dan itu artinya apa? Saudara memancarkan kemuliaan itu. Saudara mencerminkan kemuliaan itu. Dan artinya apa? Diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya dalam kemuliaan yang semakin besar. Gitu ya. Oke teman-teman. Jadi saudara mengenakan firman bukan supaya dosamu diampuni. Itu salah kaprah itu. Saudara mengenakan firman uh, untuk dikuduskan oleh firman itu bukan supaya dosamu itu dibersihkan. Nggak bisa. Yang bisa itu adalah oleh darah Yesus di dalam tubuh jasmanianya. Dua kata yang tidak bisa hilang. Oleh darah Yesus di dalam tubuh jasmanianya di atas kayu salib. Surat hutang itu dipaku. Gitu. Ya, kutuk itu ditanggung. Gitu. Ya. Tetapi itu tidak cukup. Gitu. Karena apa? Karena Dia yang akan datang itu pada hari Tuhan, menurut 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15, hari Tuhan itu maka ada api Tuhan yang akan menguji. Apanya yang diuji? Saudara kalau perhatikan cara ujinya, emas, perak, permata. Kemudian ada kayu, rumput, jerami. Itu bicara mengenai kemuliaan. Ya, semua yang tiga ini, ya, emas, perak, permata dikatakan tahan uji ketika api Tuhan itu mengujinya di hari Tuhan. Gitu. Ukurannya apa? Kemuliaan. Ini semua logam mulia. Dikasih menarik ya. Ada emas, perak, permata. Ini logam mulia. Gitu. Ya, jadi ukurannya kemuliaan di situ. Ini yang masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Ya, tetapi tiga yang terakhir, kayu, rumput, jerami, terbakar. Dikatakan dia mengalami kerugian, gitu. Kerugian artinya apa, saudara? Dibawa keadaannya yang sebenarnya. Maksudnya apa? Sebenarnya dia udah ditempatkan kudus. Dia udah mencerminkan kemuliaan Allah kan? Menurut 2 Korintus 3 ayat 8 itu, kita semua mencerminkan kemuliaan. Kenapa saudara bisa mencerminkan kemuliaan? Karena apa? Roh Allah ada di dalam saya dan saudara. Saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru. Sehingga saudara mau tidak mau, saudara harus menjadi mencerminkan. Itu yang Yohanes 10 ayat 28 katakan, uh, Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka, dan tidak ada yang dapat mengambilnya daripadaku, dan mereka pasti tidak akan binasa. Gitu. Karena apa? Karena dimeterai dengan Roh Kudus. Gitu, saudara. Ya. Tapi ingat bahwa kota yang dituju di mana Yesus berada itu, menurut Yohanes 17 ayat 24, Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada. Dan apa katanya? Supaya mereka memandang kemuliaan. Kemuliaan. Jadi teman-teman, untung sekali ya, saudara nanti dengar-dengar lagi materi kemuliaan. Yang bisa menjembatani ini ya, pertikaian antara orang yang Kristen progresif dan konservatif gitu ya. Itu ada orang yang mengatakannya begitu.
ya, yang karismatik dan Calvinis itu adalah itu. Itu adalah itu, ya. Jadi Calvinis benar bahwa itu tidak ada yang bisa tukar itu yang namanya darah Yesus gitu, ya. Kamu jangan main-main dengan itu. Kaum Injili Reformam itu benar di situ. Tapi yang mereka bablas, yang mereka uh, mensimplifikasi atau menyederhanakannya adalah apa? Untuk sampai ke rumah Bapa, di mana Yesus duduk bersama dengan Bapaknya, itu Yesus berkata di sana itu kota yang dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Sehingga orang yang sampai ke sana adalah seperti dia. Yang adalah apa? Cahaya kemuliaan Allah. Yang memancarkan kemuliaan itu. Nah, bagaimana supaya memancarkan kemuliaan? Yohanes 1 ayat 14. Kalau firman itu dikenakan dalam daging, maka kita melihat kemuliaan daripada firman itu yang ada pada Yesus, ada pada anak. Sehingga dia itu adalah sang firman, dia itu adalah hologos itu. Ya, karena dia yang mencapai kesempurnaan dalam mengenakan firman itu. Makanya dikatakan di Kolose 1 ya bahwa Kolose 1 ayat 9, Kolose 1 ayat 19, Kolose 2 ayat 9, kepenuhan Allah itu secara jasmania. Saudara perhatikan. Kepenuhan Allah itu secara jasmania itu ada di dalam Yesus. Berkenan tinggal di dalam Yesus. Kenapa? Karena dia memiliki tubuh yang mulia. Makanya Filipi 1 ayat 20 katakan apa? Kita menanti-nantikan dia, juru selamat kita, ya. 19:20. Yang akan datang untuk mengubah tubuh kita yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, itu kapan terjadi? Rapture, pengangkatan. Itu terjadi sebelum sangkakala ketujuh tereksekusi, yaitu 7 cawan murka. Makanya Roma 5 ayat 9, 1 Tesalonika 5 ayat 9 katakan apa? Hah? Kita ditetapkan bukan untuk ditimpa oleh murka, tetapi diselamatkan di dalam Kristus, kan? Gitu. Itu ya Roma 8 ayat 1, dan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Oke? Nah, Saudara, jadi memang ada tempat, ada status, ada sebut angka kata yang tepat ya, ada kodrat. Itulah kodrat ilahi di situ. Jadi orang yang tidak mendapatkan ciptaan yang tidak menerima status menjadi ciptaan yang baru, dia tidak mungkin bisa sampai pada kodrat ilahi. Karena tidak ada benih ilahi. Saya ulang, saudara ya. Hanya orang yang menerima benih ilahi, yaitu yang lahir dari Allah, itu yang kemudian mengenakan firman, di dalam hidupnya diubahkan untuk menjadi serupa dengan anaknya, yang kemudian memiliki kodrat ilahi itu. Bukan dikatakan memiliki ya saudara, dikatakan mengambil bagian di dalam kekudusannya Bapa, kan? Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Wah tuh, luput dari kata singkatnya murka Allah. Jadi hanya berkodrat ilahi itu yang meluputkan orang dari murka Allah. Dan itu konkretnya apa? Rapture. Sebelum masuk ke dalam sangkakala ketujuh. 7 murka Allah. Gitu. Itulah konkretnya. Gitu. Nah, semua orang nih saudara, semua orang yang melewati murka itu, dia akan mati. Mati. Kalau kalau 2 Korintus 3 ayat 15 katakan apa? Seperti keluar dari dalam api. Nah, penghakiman tahta putih itu dikatakan dan orang-orang mati berdiri di hadapan Allah. Saudara lihat, ini terakhir ya 3 menit. Mereka dihakimi menurut apanya? Menurut perbuatan. Ya, bukan dosanya ya. Bukan dosanya. Karena dosanya udah ditanggung oleh Yesus. Semua orang yang tidak mengaku dosanya atau mengaku dosanya, dosa kan ceritanya untuk apa? Dosa itu untuk masalah Allah memalingkan wajahnya daripadamu. Nah, sekarang Allah mendamaikan dirinya sendiri dengan rencananya sendiri melalui korban darah Yesus di dalam tubuh jasmaninya di atas kayu salib. Surat hutang, kutuk, dakwaan, dan semua ketentuan-ketentuan terhadap hukum-hukum Taurat itu digenapi di dalam korban itu. Satu korban
dan sempurna, tidak ada korban yang lain lagi. Jadi kita jangan ngomong lagi membawa korban syukur, enggak ada. Korban itu satu dan sempurna dan sudah selesai. Terus apa yang kita bawa, Pak? Yang kita bawa itu adalah apa apa buah yang kamu bawa? Kata Petrus apa? Di sisa hariku ini apa? Kalau aku harus hidup di dalam tubuh ini, maka bagiku adalah menghasilkan buah. Buah itu apa di situ? Itu kemuliaan, pancaran kemuliaan. Yang satu hari nanti diuji pada hari Tuhan oleh api Tuhan. Ya, nah itu di hari Tuhan itu terjadi kan? Gitu. Jadi bagaimana apanya yang diuji nih? Rupanya yang diuji itu luar biasa ya. Iman diuji, maka Petrus bilang kemurniannya seperti emas. Pakai kata emas, mulia. Jauh Ya. lebih dari emas yang fana. Dan yang konkret Saudara itu di dalam apa 2 Korintus 3 ayat 11 sampai 15 itu kan setiap orang yang membangun di atas Kristus itu Satu diuji. Korintus. Satu ya, 1 Korintus 3 ya, ayat 11 sampai 15. Saudara perhatikan itu. Semua yang dibangun di atas Kristus itu pasti selamat. Tetapi seperti dalam api yang kayu, jerami, dan rumput. Itu. Ya. Oke, nah saudara pasti tanya, kemuliaan di sini apa? Kemuliaan itu adalah itu uh, Yohanes 1 ayat 14. Ya. Dan firman itu telah menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya gitu. Kemuliaan dari anak gitu. Jadi anak menggunakan firman dan itu kemuliaannya kita lihat. Ya, jadi setiap setiap keputusan-keputusan yang kita hasilkan dari semua pilihan-pilihan di padang gurun petualangan hidup sebagai anak Allah itu memancarkan kemuliaan. Dan kalau Kristus itu adalah hidup kita, itu. Kalau dia datang di dalam kemuliaan, kamu yang memancarkan kemuliaan, juga turut dalam kemuliaannya. Amin. Kita tutup dengan Amin.